Tes, tes. Oke, baik, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, narasumber kita hari ini Bapak Kurniawan Yoga Utama. Yang saya hormati juga dosen pengampu mata kuliah manajemen pelatihan, Ibu Dr. Novitasari SPD MPD, Bapak Ibu Kepala Sekolah, dan seluruh panitia yang saya banggakan. Sebelumnya perkenalkan saya Afnan Ardianto selaku moderator yang akan memandu jalannya acara webinar pelatihan pada hari ini dengan mengusung tema strategi kehumasan untuk meningkatkan branding dan daya tarik sekolah melalui pelatihan guru. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas guru dalam bidang kehumasan melalui pemahaman para strategisnya, penguasaan teknik komunikasi yang efektif, pemanfaatan media digital untuk promosi, serta keterlibatan aktif dalam merancang strategi branding sekolah yang berkelanjutan. Mungkin selanjutnya saya akan membacakan perkenalan narasumber. Next. Baik rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu, izinkan narasumber kita hari ini. Beliau adalah Kurniawan Yoga Utama, merupakan narasumber yang berasal dari BPK, Kaden, Pedan, Klaten. Riwayat pendidikan dimulainya dari SDIT Cahaya Hati Pedan, kemudian melanjutkan ke SMT, SMP IT Hidayah Klaten, dan SMA Negeri 1 Karangdaung. Hari ini beliau akan membagikan ilmunya kepada kita semua. Mungkin agenda yang kita lakukan pada hari ini terdapat beberapa sesi. Yang pertama itu apa sih branding sekolah itu? Yang kedua strategi branding sekolah. Yang ketiga pemanfaatan media sosial untuk promosi sekolah. Dan yang terakhir public speaking dan komunikasi mengenai branding sekolah. Baik, terpanjang kata lagi, mari kita sambut dengan hangat narasumber kita, Bapak Kurniawan Yoga Utama. Kepada Bapak Yoga, Mas Yoga, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Afnan ya. Saya langsung saja untuk mempersingkat waktu masuk ke materinya biar cepat. Next. Oke, tujuan dari pelatihan ini itu ada 4. Yang pertama itu meningkatkan pemahaman guru tentang peran strategi kehumasan dalam membangun citra positif sekolah. Yang kedua itu meningkatkan keterampilan guru dalam memanfaatkan media sosial dan digital sebagai sarana promosi sekolah. Yang ketiga itu membekali guru dengan teknik komunikasi efektif termasuk public speaking dan media relation. Yang keempat, mendorong guru untuk terlibat aktif dalam merancang dan menjalankan strategi branding sekolah yang berkelanjutan. Next. Baik, sebelum lanjut lagi, Bapak Ibu diperkenankan untuk mengisi pretest terlebih dahulu ya. Saya beri waktu selama 2 menit untuk mengisi, silahkan di-scan terlebih dahulu. Oke, siap Kak. Oke, sepertinya sudah. Lanjut saja ke materi berikutnya. Nampaknya sebelum masuk ke materi kita ada ice breaking ya teman-teman. Ice breaking kita kali ini akan melakukan tebak-tebakan gambar. Boleh next.
Oke, langsung saja. Ini tebak-tebakan yang pertama. Hewan apakah aku? Ayo dijawab. Boleh dijawab, Bapak Ibu sekalian, biar tidak tegang-tegang amat. Saya Pak. Gajah, Kak. Oke, Mas Ulu, Gajah. silakan Mas Ulu. Bapak Ulu. Wah, itu saya menjawab tuh. Anu, ayam. Salah Mas Ulu, masih salah. Wah, Dikit salah ya. Aduh. Dikit lagi. Yang lehernya panjang, ada bintik-bintik coklat. Apa itu? Saya, Kak. Oke, Dimas. Langsung saja Mas Dimas. Itu gambar gajah. Salah sekali Mas Dimas. Gajah terlalu gemuk buat ini yang kurus lehernya ya. Apakah ada yang ingin menebak lagi? Kalau nggak ada, oke ini jawabannya. Ya, jawabannya ternyata siput jerapah. Nggak tahu ini. Kocak. Siput jerapah apa pula? Oke, baik, tebak-tebakan yang berikutnya. Nah, nih. Hewan apakah aku? Yang kedua, Bebek. bebek. Apakah benar, Mbak? Set. Ya, benar sekali. Bebek kepala kuda. Jelas ini. Adanya apa, Pak? Adanya apa nih, Oke, Pak? lanjut aja. Oke, karena Ini hadiahnya, icebreaker Pak. sudah, Wih, Pak. kita next ke materi berikutnya. Nah, ini boleh dilihat Bapak Ibu, ini dua gambar dengan berita itu yang pertama itu sekolah dengan sedikit murid, yang kedua ada SD negeri hanya punya 8 murid. Itu dari kedua tersebut itu salah satu permasalahan utama yang menyebabkan rendahnya jumlah murid di sekolah adalah upaya promosi dan kehumasan. Promosi sekolah masih dilakukan secara terbatas baik melalui media sosial, website maupun kegiatan offline seperti pameran pendidikan atau open house. Selain itu, sekolah belum memiliki tim kehumasan yang aktif dan terstruktur untuk membangun citra positif sekolah secara berkelanjutan. Di sisi lain, sekolah juga menghadapi persaingan ketat dengan institusi pendidikan lain yang telah lebih dikenal masyarakat dan memiliki reputasi yang lebih baik. Sekolah mempunyai pesaing umumnya sudah terlebih dahulu menerapkan strategi branding dan pemasaran yang efektif sehingga mampu menarik lebih banyak calon siswa. Oh ya, terus keterlibatan alumni dan komunitas sekolah juga masih tergolong rendah. Padahal alumni yang telah sukses dapat berperan penting dalam mempromosikan sekolah melalui testimoni, prestasi, dan jejaring sosial yang mereka miliki. Minimnya partisipasi ini membuat potensi dukungan dari eksternal sekolah belum tergarap secara optimal. Nah, selain itu, pemanfaatan media sosial sebagai sarana komunikasi dan promosi belum dilakukan secara maksimal. Konten yang disajikan masih kurang menarik dan belum dikelola secara profesional dan konsisten. Hal ini mengakibatkan citra sekolah kurang menonjol di tengah era digital yang sangat kompetitif saat ini. Next. Nah, selanjutnya itu masuk ke apa sih itu humas sekolah, apa sih peran humas? Nah, di era pendidikan modern saat ini, peran kehumasan di sekolah menjadi aspek yang sangat penting dan tidak dapat diabaikan. Kehumasan bukan sekadar aktivitas penyampaian informasi, tetapi merupakan strategi komunikasi yang bertujuan membangun relasi yang harmonis antara sekolah dengan berbagai pihak, termasuk siswa, orang tua, masyarakat luas, hingga instansi pemerintah. Sebagai jembatan komunikasi, humas sekolah memiliki tanggung jawab untuk memastikan kelancaran arus informasi serta memperkuat citra lembaga pendidikan di mata publik. Keberadaan humas turut berkontribusi dalam mendukung pencapaian tujuan dan program sekolah. Hal ini diwujudkan melalui penyebarluasan berbagai informasi mengenai kegiatan sekolah, prestasi siswa, serta pencapaian lainnya yang menjadi kebanggaan bersama. Peran ini membuat humas tidak hanya sebagai penyampaian pesan, tetapi juga sebagai penguat identitas dan reputasi sekolah. Dalam membentuk dan mempertahankan cerita positif sekolah, humas memiliki
posisi yang sangat strategis. Melalui strategi komunikasi yang terarah dan tepat sasaran, Humas dapat mengangkat bulan sekolah serta menonjolkan nilai-nilai positif yang dimiliki. Pemilihan media komunikasi yang relevan, penggunaan bahasa yang mudah dipahami, dan kemampuan membina komunikasi yang terbuka dan persuasif menjadi kunci dalam membangun persepsi yang baik di masyarakat. Dengan peran yang aktif dan komunikatif, Humas mampu menjadikan sekolah lebih dikenal dan diakui sebagai lembaga pendidikan yang berkualitas, terpercaya, serta adaptif terhadap dinamika dan tuntutan zaman. Next. Daya saing sekolah. Branding bukan hanya soal logo atau warna seragam, tetapi merupakan proses menyeluruh yang membentuk persepsi, reputasi, dan pengalaman terhadap sekolah. Oleh branding yang kuat, sekolah dapat lebih mudah dikenal, menarik peserta didik baru, serta membangun citra positif di mata publik. Langkah pertama dalam membangun branding adalah memahami jati diri sekolah melalui refleksi terhadap visi misi, nilai, dan karakter unik yang dimiliki. Recording stopped. Menjadi kunci utama seluruh elemen Recording in komunikasi. progress. Lanjut. Konsistensi menjadi kunci utama seluruh elemen komunikasi, mulai dari desain visual hingga cara berinteraksi, harus mencerminkan ide yang ingin ditonjolkan. Keunggulan dan keunikan sekolah juga perlu didefinisikan secara jelas, baik dalam bentuk program, budaya belajar, hingga pencapaian siswa dan alumni. Untuk memperkuat identitas tersebut, sekolah sebaiknya menciptakan tagline dan pesan promosi yang singkat, kuat, dan emosional. Pesan ini harus dihidupkan baik dalam bentuk konten digital seperti media sosial dan website maupun interaksi langsung melalui kegiatan seperti open house. Lebih dari sekedar promosi, branding harus mempunyai budaya internal yang tercermin dalam keseharian seluruh warga sekolah. Dengan strategi yang tepat dan konsisten, branding bukan hanya akan memperluas jangkauan sekolah, tetapi juga membangun rasa bangga dan kebersamaan dalam komunitas pendidikan tersebut. Next. Nah, yang selanjutnya itu pemanfaatan media sosial untuk sekolah. Yang pertama itu media sosial sebagai strategi promosi sekolah. Di era digital saat ini, media sosial telah menjadi salah satu strategi utama dalam mempromosikan sekolah sekaligus membangun citra positif di mata masyarakat. Platform seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan YouTube menawarkan ruang yang luas dan interaktif untuk menampilkan keunggulan serta berbagai aktivitas sekolah secara menarik dan real time. Setiap platform memiliki kekhasan tersendiri. Instagram unggul dalam menyajikan konten visual dan yang estetik. Facebook efektif untuk menjangkau orang tua dan komunitas lokal. TikTok ideal untuk video pendek yang kreatif dan mudah viral. Sementara YouTube untuk konten berdurasi panjang seperti video profil atau dokumentasi kegiatan sekolah. Yang kedua ada strategi pengelolaan media sosial. Agar pemanfaatan media sosial berjalan efektif, strategi pengelolaan konten perlu dirancang secara terstruktur. Sekolah harus menetapkan tujuan yang jelas, mulai dari membangun reputasi hingga meningkatkan jumlah pendaftar. Perencanaan konten secara berkala dan pelibatan tim khusus menjadi langkah penting dalam memastikan bahwa setiap unggahan memiliki nilai dan tujuan sesuai. Konsistensi dalam mempublikasikan konten, penggunaan hashtag yang relevan, serta respon cepat terhadap interaksi audiens juga menjadi faktor krusial dalam menjaga keterlibatan publik. Yang ketiga itu pembuatan konten yang kreatif dan menarik. Konten yang kreatif dan autentik menjadi kunci dalam menarik perhatian. Sekolah dapat menampilkan kegiatan ekstrakurikuler, prestasi siswa, karya kreatif, hingga momen spesial yang memperlihatkan suasana kehidupan di lingkungan sekolah. Visual yang menarik dan narasi yang kuat dapat membangun kedekatan emosional dengan audiens. Yang terakhir itu ada peran copywriting dan storytelling. Disinilah peran teknik copywriting dan storytelling menjadi penting. Copywriting memungkinkan sekolah menyusun teks yang persuasif, mendorong audiens untuk terlibat lebih jauh seperti mengikuti akun,
membagikan konten, atau mencari informasi lanjutan. Sementara itu, storytelling membantu menyampaikan nilai dan pesan sekolah melalui kisah nyata yang inspiratif, seperti cerita siswa yang meraih prestasi berkat dukungan lingkungan sekolah. Dengan pendekatan ini, media sosial tidak hanya menjadi alat promosi, tetapi juga menjadi cerminan nilai dan identitas sekolah yang hidup dan dirasakan oleh masyarakat luas. Next. Nah, di sini ada strategi event kegiatan sekolah untuk branding. Event dan kegiatan sekolah merupakan media strategis dalam membangun citra positif lembaga pendidikan. Melalui kegiatan seperti pentas seni, ekspo karya siswa, lomba, dan aksi sosial, sekolah dapat menunjukkan kualitas pendidikan serta karakter siswa yang dibina. Kegiatan ini bukan hanya ajang ekspresi siswa, tetapi juga menjadi sarana promosi yang efektif kepada masyarakat. Untuk memaksimalkan dampaknya, penting bagi sekolah mendokumentasikan setiap kegiatan secara profesional dan menyebarkannya melalui media sosial dan platform digital lainnya. Dengan demikian, branding sekolah tidak hanya terjadi secara internal, tetapi juga menyentuh publik secara luas dan berkelanjutan. Next. Yang selanjutnya ada media relation dan publikasi sekolah. Itu yang pertama ada kerjasama dengan media lokal dan nasional. Yang kedua menulis siaran pers yang menarik. Yang terakhir membangun jaringan untuk meningkat branding. Next. Selanjutnya ada manajemen krisis dan pengelolaan reputasi sekolah. Yang pertama ada mengatasi isu negatif dan membangun kepercayaan publik. Setiap sekolah pasti pernah menghadapi isu negatif, tapi cara menanganinya sangat menentukan bagaimana sekolah dipandang ke depannya. Lewat pelatihan kehumasan, guru bisa belajar bagaimana merespon dengan cepat dan bijak, mulai dari mendeteksi masalah, menyampaikan klarifikasi, sampai menjaga kepercayaan orang tua dan masyarakat. Yang kedua, ada strategi komunikasi dalam menghadapi krisis. Komunikasi krisis juga butuh strategi. Sekolah perlu punya alur yang jelas, siapa yang jadi juru bicara, dan bagaimana pesan disampaikan lewat media resmi. Guru yang terlatih bisa jadi penengah yang menenangkan saat muncul isu di grup WhatsApp atau media sosial. Nah, selanjutnya itu ada memonitor dan mengevaluasi citra sekolah secara berkala. Setelah itu, penting juga bahwa sekolah mengecek bagaimana citranya di mata publik. Guru bisa dilatih untuk membaca situasi dan opini, lalu menyesuaikan cara komunikasi agar tetap efektif. Dengan pelatihan seperti ini, sekolah akan punya tim yang siap menjaga reputasi bukan cuma pada masalah, tapi juga dalam membangun citra positif jangka panjang. Oke, baik. Materi sepertinya sudah selesai. Selanjutnya diperkenankan buat Bapak dan Ibu Guru untuk mengisi post-test terlebih dahulu. Singkat saja, saya beri waktu selama 2 menit. Oke, baik. Selesai sudah si post-testnya. Selanjutnya ada sesi tanya jawab. Di sini saya akan membuka 2 pertanyaan saja. Bisa diangkat tangannya atau raise hand. Oke, baik. Mas Dimas, silakan. Baik, terima kasih Bapak Kurniawan Yoga Utama selaku pembicara. Di sini saya Muhammad Dimas Rahman akan menanyakan terkait copywriting dan storytelling. Nah, jelaskan peran copywriting dan storytelling
dalam pengelolaan konten media sosial yang efektif. Mungkin itu Bapak Kurniawan untuk pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, Mas Dimas. Saya tamu terlebih dahulu. Yang selanjutnya, Mas Beni, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, Pak, apa yang perlu disiapkan suatu sekolah dalam menghadapi suatu isu negatif? Oke, baik. Terima kasih, Mas Beni. Eh, saya akan memikirkan selama 2 menit terlebih dahulu. Oke, langsung saya jawab saja untuk pertanyaan Mas Dimas. Apa peran copywriting dan storytelling dalam pengelolaan konten media sosial yang efektif? Copywriting membantu membuat teks yang menarik, persuasif, dan mendorong interaksi seperti mengikuti akun atau membagikan konten. Setara storytelling menyampaikan nilai dan citra sekolah melalui kisah nyata yang menginspirasi, seperti prestasi siswa atau dedikasi guru. Kombinasi keduanya membuat konten media sosial lebih hidup, bermakna, dan mampu membangun kedekatan emosional dengan audiens. Baik, begitu. Apakah sudah menjawab, Mas Dimas? Sudah, terima kasih Bapak Kurniawan. Oke, selanjutnya saya akan jawab pertanyaan dari Mas Beni. Pertanyaannya, apa yang perlu disiapkan sekolah dalam menghadapi isu negatif atau krisis untuk menjaga reputasi? Langsung saya jawab saja. Sekolah perlu memiliki strategi komunikasi krisis yang jelas, termasuk penunjukan juru bicara dan penyampaian pesan yang cepat dan tepat. Guru dan staf sebaiknya dilatih untuk merespon isu dengan tenang dan profesional. Evaluasi citra sekolah dan komunikasi yang konsisten juga penting agar reputasi tetap terjaga baik saat krisis maupun. Begitu, Mas Beni. Apa sudah menjawab, Mas Beni? Cukup, Pak. Nun. Oke. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bapak Yoga Utama atas pemaparan materi. Mungkin sebelumnya bisa mengisi evaluasi terlebih dahulu ya, Bapak Ibu. Berikut kami beri waktu 2 menit. Baik, sudah Bapak Ibu. Mungkin selesai sudah acara kita pada siang hari ini. Terima kasih atas partisipasi teman Bapak-Bapak Ibu sekalian. Semoga ilmu hari ini bermanfaat dan bisa diterapkan dalam kehidupan sekolah maupun pribadi Bapak Ibu semuanya. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kekurangan dalam memandu rangkaian acara pada hari ini. Kami panitia pamit. Sampai jumpa pada pertemuan webinar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, lupa. Kita dokumentasi dulu ya Bapak Ibu sekalian. Bisa on mic dan memasang background yang sudah. On cam, on cam. Saya kirim di grup. Silakan, silakan. On cam, on cam, on cam. Baik, kita mulai ya. 1, 2, 3.
Sekali lagi, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.